Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan hari ini adalah hari Minggu 10 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbuat dan Berbuah. Firman Tuhan terambil dalam Markus 11 ayat 12 sampai dengan ke-14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu itu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus belajar kebenaran firman Allah, apa yang Tuhan ingin ajarkan, khususnya daripada peristiwa Yesus mengutuk pohon buah ara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbuat dan berbuah. Berbuat tentu adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia, tetapi berbuah adalah tindakan yang dilakukan oleh pohon. Yang cukup menarik antara tanaman dengan manusia. Tanaman akan mengikuti patuh dengan proses yang ada. Sedangkan manusia kalaupun diberikan yang baik belum tentu melakukan yang baik. Kalau tanaman diperhatikan, tanaman itu diberikan air yang cukup, vitamin yang cukup, pupuk yang cukup, semua unsur untuk mengalami sebuah proses pertumbuhan, maka tanaman akan taat. Tanaman akan mati kalau kemudian tidak mendapatkan dukungan yang baik. Tetapi manusia adalah pribadi yang berbeda. Tatkala dilimpahi semua yang baik oleh Allah, bukankah kita mendapatkan sinar matahari yang sama? Bukankah kita mendapatkan curah hujan yang sama? Bukankah kita diciptakan terlahir dengan kondisi tubuh yang utuh seperti yang lain yang sama? Semuanya serba sama. Semuanya diberikan benih yang terbaik dari Allah. Tetapi pertumbuhan manusia itu tidak selalu baik. Mengapa? Karena di dalam diri manusia ada yang namanya kehendak bebas, ada yang namanya free will. Dia boleh taat, dia boleh tidak, pilihannya tergantung daripada manusia itu sendiri. Di dalam peristiwa ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada bangsa Israel, bukan Yesus itu membenci pohon ara, tetapi Yesus memberikan sebuah pendidikan pengajaran lewat peristiwa yang namanya adalah pohon ara. Pohon ara itu tidak berbuah. Padahal jelas-jelas waktu itu Alkitab mencatat bukan musimnya buah ara. Tetapi mengapa Yesus tetap mengutuk? Dan kemudian Yesus berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Melihat ketiga ayat ini dibaca berulang-ulang, ada banyak pertanyaan. Apakah yang salah adalah Tuhan Yesus sendiri? Bukankah memang bukan sedang musim buah ara? Mengapa Yesus mengutuk? Tetapi fokus Tuhan Yesus bukan kepada pohonnya. Tetapi fokus Tuhan Yesus adalah kepada murid-murid dan kepada bangsa Israel. Bahwa diingat, bahwa sewaktu kita sudah menjadi orang yang mendapatkan yang terbaik. Yesus memberikan semua yang terbaik. Tinggalkan surga, datang ke dalam dunia. Semua proses, mengalami proses menjadi manusia, terlahir ke dalam dunia. Mengalami semua proses yang menyulitkan. Rasa lapar yang dialami oleh Tuhan Yesus, bukankah Tuhan tidak seyogianya lapar? Rasa haus yang dialami Tuhan Yesus, bukankah seyogianya Tuhan tidak akan mengalami rasa haus? Tetapi ditempuh semuanya itu dalam rangka memberikan yang terbaik kepada manusia. Jadi manusia itu mendapatkan semua yang terbaik. Tetapi seringkali dalam perjalanan hidup murid-murid dan juga bangsa Israel tentunya, yang kita sudah belajar sedemikian banyak bagian-bagian kebenaran firman Allah yang tercatat di perjanjian lama, yang tercatat di perjanjian baru. Bagaimana bangsa Israel menolak, bagaimana bangsa Israel keras kepala, bagaimana bangsa Israel itu bebal, dan bagaimana bangsa Israel itu tegar tengkuk, dan bagaimana bangsa Israel itu sangat pandai bersungut-sungut dan sulit untuk bersyukur. Dan bagaimana bangsa Israel lebih mengedepankan perlawanan kepada Allah, ketidaktaatan kepada Allah daripada ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Itu yang menyebabkan kemudian setiap orang-orang dan termasuk setiap sahabat seperjalanan tidak mengalami pertumbuhan. Kita mendapatkan manfaat dari akar yang berjuang keras mencari semua unsur vitamin, unsur kehidupan. Timbullah batang, batang bekerja keras, dahan bekerja keras, daun bekerja keras, tinggal bagian kita. Bagaimana hidup kita berbuah.
Dan firman Tuhan katakan cara untuk berbuah adalah berbuat. Berbuat untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ada karakter-karakter ilahi, ada kehidupan yang diubahkan oleh Allah. Yang dulunya kita pemarah, kita menjadi seorang yang ramah dalam kehidupan. Yang dulunya tidak bisa mengendalikan diri, sekarang kita menjadi orang yang sabar. Yang dulunya serba pesimis, sekarang kita punya iman, percaya, dan sikap optimis. Yang dulunya tidak bisa menghargai diri, menyalahkan diri sendiri, sekarang kita bisa menilai diri sendiri, menghargai diri sendiri sebagaimana Allah menghargai kita. Yang dulunya lebih banyak menyakiti orang lain, saat ini diubahkan oleh Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menghasilkan buah, berbuat dan berbuah. Kita menjadi orang yang pandai memberkati orang lain. Kita menjadi orang yang kemudian bisa menjadi inspirasi buat banyak orang lain. Kehadiran kita itu menolong orang yang putus asa menjadi semangat. Menolong orang yang rasa tidak berharga, yang rasa terbuang, menjadi rasa berarti. Tatkala kehadiran kita bisa memberkati mereka. Tidak hanya berbicara tentang memberi makan, memberi minum. Tapi memberi makan, memberi minum juga berbicara tentang menghargai orang lain. Menghargai pemikiran orang lain, menghargai perasaan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Ini yang seringkali lupa. Di dalam keluarga kenapa komunikasi menjadi bermasalah? Karena setiap orang merasa dirinya benar, setiap orang ingin dihargai, setiap orang ingin kemudian didengarkan, tapi dia tidak bisa menghargai orang lain, dia tidak bisa mendengarkan orang lain, dia tidak bisa mengerti orang lain, dan dia tidak bisa memahami orang lain. Perbuatan yang menghasilkan buah itu adalah diminta oleh Allah. Kalau kemudian Yesus mengatakan mengutuk, ada sebuah pertanyaan, Yesus itu Allah yang maha kasih atau Allah yang mengutuk? Ada banyak hal kita bisa belajar dalam kehidupan parenting. Seringkali kita pun juga mengucapkan kata-kata keras kepada anak kita. Tujuannya bukan ingin mendidik keras untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk mengingatkan. Seringkali pecut, seringkali tongkat itu jauh lebih baik mengingatkan manusia yang bebal daripada kata-kata yang lembut. Dalam hal ini memang kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tampak sedemikian keras. Engkau aku kutuk, dan engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Tetapi kita percaya bahwa itu bukan tujuan utama Tuhan Yesus mengutuk kita. Tetapi agar kita mengalami sebuah perubahan. Kita menjadi orang yang tidak hanya bicara tapi berbuat. Kita tidak hanya orang yang menempel pada dahan, mengambil manfaat pada akar, mengambil manfaat pada ranting, mengambil manfaat pada daun. Tapi kita tidak berbuah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah refleksi kebenaran firman Allah ini menolong kita. Kita tidak hanya orang yang menempel mendapatkan berkat, tapi kita bisa menghasilkan buah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berbuat. Mari kita berjuang, merubah perbuatan-perbuatan kita dalam cara berpikir, cara berbicara, cara merasa, cara bersikap, cara memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita benar-benar menjadi pohon ara yang berbuah, menjadi pohon ara yang bisa memberkati orang lain yang sedang lapar, memberkati orang lain yang sedang membutuhkan. Sahabat seperjalanan, hidup cuma satu kali. Marilah kita berbuat hal yang terbaik dan kita menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan engkau akan diberkati kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berbuat dan selamat berbuah. Amin.